Penguasaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia menjadi satu hal yang wajib. Mengapa dikatakan wajib? Karena bahasa Indonesia adalah sarana untuk berkomunikasi secara nasional dalam kehidupan ya, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kami berharap agar semua masyarakat Indonesia mampu berbahasa Indonesia agar segala sesuatu yang memang dicanangkan oleh pemerintah pertama dapat diterima dan diketahui dan juga dipahami oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat yang mampu berbahasa Indonesia akan juga dapat menyampaikan kepada yang lain terkait dengan berbagai informasi untuk pelaksanaan pembangunan yang sedang kita galakan. Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2014 ini melakukan semacam survei terhadap masyarakat yang dikategorikan buta bahasa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterima dari Pusat Statistik di Jakarta, diketahui bahwa ada sekitar 16,1 juta penduduk Indonesia yang belum mampu berbahasa Indonesia. Jadi kami melakukan survei pada wilayah-wilayah tertentu, di antaranya Aceh dan Papua, dalam rangka membuktikan apa yang sudah dikemukakan oleh BPS itu, sehingga kami akan memperoleh satu informasi tentang keberadaan masyarakat yang belum mampu berbahasa Indonesia tersebut. Bicara tentang buta bahasa Indonesia berarti kami ingin mencari tahu seberapa besar penguasaan masyarakat terhadap khususnya bahasa Indonesia. Nah, kalau dikategorikan buta bahasa Indonesia berarti sama sekali belum tahu, kan begitu. Nah, dari survei ini kami ingin mencari tahu pertama tingkat penguasaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia itu. Katakanlah itu berjenjang. Kalau sama sekali tidak tahu, yaitu yang disebut kategori buta bahasa. Tapi andai sudah tahu tapi belum mampu menggunakan, mungkin tidak kita sebut sebagai buta bahasa Indonesia. Yang kedua, kami ingin mencari faktor-faktor penyebab terhadap terjadinya buta bahasa Indonesia itu. Misalnya faktor usia. Nah, di jenjang usia berapa mereka itu belum mampu berbahasa Indonesia. Mungkin karena pengaruh pendidikan, latar belakang pendidikan, mungkin yang usia yang rentang usia SD misalnya, itu mungkin sudah bisa karena bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Jadi ini yang ingin kami ketahui dari adanya survei ini, yaitu mencari faktor penyebab, faktor-faktor yang berpengaruh pada terjadinya buta bahasa Indonesia itu. Dan yang selanjutnya dari data yang kami peroleh itu, saya kira dapat dengan mudah nantinya kita mencari solusi berupa adanya rencana aksi ke depan, rencana dulu mungkin nanti baru aksinya, apa-apa saja upaya yang perlu kita lakukan bersama dalam rangka semacam memberantas atau menghilangkan yang disebut dengan buta bahasa Indonesia itu. Dan mudah-mudahan dari adanya survei ini dapat juga menjadi informasi dan masukan bukan hanya pada Badan Bahasa, tetapi juga pada semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah provinsi atau kabupaten kota, agar kita bersama-sama dapat mengurangi tingkat jumlah masyarakat yang buta bahasa Indonesia, sehingga upaya kami dalam rangka pembinaan masyarakat, khususnya pembinaan terhadap penguasaan bahasa Indonesia pada masyarakat yang buta bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan secara baik pula. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan itu bermakna bagi masyarakat pada umumnya.
kita memang sudah sampai di Kabupaten Merauke. Ada 3 agenda yang akan kita kerjakan hari ini. Yang pertama, kita akan mengadakan sosialisasi program dan kegiatan Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan di Gedung Wiyata Mandala, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke. Lalu yang kedua, kita akan mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Bapak Felix Lim. Dan yang ketiga, kita akan mengunjungi beberapa tugu bersejarah di Kabupaten Merauke. Yang pertama ada Tugu Pepera, penentuan pendapat rakyat. Lalu kita akan berjalan ke Lingkar Brawijaya atau sering disebut Libra. Yang ketiga, kita akan melewati Jembatan Wali-Wali. Dan yang terakhir, kita akan mengunjungi Tugu LB Murdani. Bagaimana sejarah masuknya bahasa Indonesia di tanah ini, di negeri ini, ya itu kita gali dari berbagai sejarah dan apa yang kita alami, apa yang kita lihat, bahwa benarnya bahasa Indonesia ini sudah jauh-jauh hari masuk di tanah ini, Papua secara umum dan Merauke secara khusus, itu di akhir tahun 1800-an. Mungkin begitu yang saya perlu sampaikan pada siang hari ini. Akhirnya dengan memohon izin kita semua dan memohon izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia pada siang hari ini saya buka dengan resmi. Langsung saja, jadi untuk tim yang datang ke sini, Bapak Ibu, ada kami dari Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan. Kedatangan kami ke sini dalam rangka kegiatan survei penggunaan bahasa dan tingkat penguasaan bahasa Indonesia di Kabupaten Merauke. Saya mulai dengan struktur lembaga yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa saat ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dengan adanya perubahan kementerian, kami masih menunggu nasib kami. Apakah nanti kami akan berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, atau sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang langsung berada di bawah Presiden. Sementara menunggu, jadi struktur organisasi atau lembaga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini terdiri atas 3 pusat. Yang pertama adalah Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan, yang sering disingkat Pusbang. Yang kedua adalah Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan. Dan yang ketiga, pusat terbaru kami adalah Pusat Layanan Kebahasaan. Nah, sekarang ada pertanyaan, tahukah Anda berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? Kira-kira saja. Ya, jadi berdasarkan informasi dari Etnolog yang diterbitkan tahun 2013, jumlah bahasa di Indonesia adalah 719 bahasa. 706 bahasa dinyatakan masih hidup dan 13 dinyatakan sudah punah. Sebagian besar bahasa daerah itu ada di Indonesia Timur, mulai dari Papua, lalu di NTT, di Maluku juga banyak bahasa daerah, dan kalau kita ke tengah itu di Sulawesi. Lalu kegiatan kami untuk
pusat pengembangan, karena objeknya adalah bahasa dan sastra, yang kami lakukan adalah penelitian kebahasaan dan kesastraan, lalu pendokumentasian bahasa dan sastra. Jadi kekhawatiran Pak Kepala Dinas bahwa misalnya bahasa Marin ini sudah tergeser dari bahasa Indonesia, bisa kita siasati dengan melakukan pendokumentasian bahasa. Jadi bagaimana penggunaan bahasa daerah di wilayah Merauke sendiri ini bisa kita dokumentasi. Lalu tujuannya apa? Untuk melindungi bahasa dan sastra, baik Indonesia maupun daerah. Jika bahasa sudah terdokumentasi, nanti kekhawatiran kita bahwa bahasa itu akan punah bisa kita rem prosesnya. Ya. Nah, setelah bahasa terlindungi, kita ingin merevitalisasi. Seperti tadi, upaya yang mungkin akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke adalah menjadikan bahasa Marin sebagai muatan lokal. Ini adalah salah satu upaya merevitalisasi, menghidupkan kembali penggunaan bahasa Marin di masyarakat. Lalu apa tujuannya? Kami ingin memetakan tingkat penguasaan bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Lalu lokasi survei kami untuk pilot project, kami pilih 2 provinsi terujung di Indonesia, yaitu di Papua sendiri, di Merauke, dan di Aceh, Aceh Besar, ya, di Aceh Besar. Lalu tahapan kegiatan ini, sekarang ini kami sudah memasuki tahap pelaksanaan. Uji coba survei sudah kami lakukan pada tanggal 25 sampai 28 November 2014 di Kelurahan Kelapa Lima dengan melibatkan sekitar 20 orang responden. Lalu untuk pelaksanaan kami akan ada di Merauke sampai tanggal 9 Desember. 3 kelurahan yang akan kami jadikan target survei ini adalah Kampung Avata, Samkai, dan Matandi dengan melibatkan kurang lebih 50 responden. Jadi kami juga berharap Bapak Ibu, karena ini sesi terbuka, kami juga perlu informasi, masukan tentang lokasi survei ini, ya. Lalu untuk teknik survei sendiri, kami melakukan 2 cara. Yang pertama dengan kuesioner. Dalam penggunaan kuesioner ini ada 2 data yang kami jaring. Yang pertama kami sebut evaluasi diri. Jadi di dalam tahap pengevaluasian diri ini kami menanyakan responden tentang bagaimana mereka menilai diri mereka terhadap penguasaan bahasa Indonesia. Misalnya Bapak Ibu, apakah Bapak bisa berbahasa Indonesia? Ya atau tidak, itu jawab dari responden. Lalu kami susuri ke 3 ranah penggunaan bahasa, yaitu ranah penggunaan bahasa secara personal, jadi di lingkungan pribadi, penggunaan bahasa Indonesia di ranah sosial, kemasyarakatan, dan yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia di ranah pekerjaan atau vokasional. Lalu untuk melihat penyebab atau faktor penggunaan bahasa Indonesia dan daerah, kami jaring dari kuesioner sosiolinguistik. Nah, untuk wawancara berguna untuk mengevaluasi kemahiran lisan responden dalam berbahasa Indonesia. Di dalam evaluasi diri pasti responden menilai dirinya sendiri, oh di bidang pribadi saya bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Lalu di ranah sosial, misalnya dalam pertemuan-pertemuan, bahasa Indonesia saya juga baik, misalnya dari pengakuan responden. Nah, itu yang nantinya kami tes dalam tanda kutip dalam evaluasi kemahiran lisan. Jadi responden kami ajak berbicara dalam bahasa Indonesia. Nanti kami lihat kekompleksan struktur bahasa yang dia pakai, lalu kosakatanya bagaimana dan sebagainya. Nah, tindak lanjutnya apa? Setelah
mendapatkan hasil survei ini, kami ingin menentukan rencana strategis untuk meningkatkan tingkat penguasaan bahasa Indonesia. Jadi dari yang penguasaan bahasa Indonesianya mungkin semenjana menjadi unggul, seperti itu ya. Sejarah masuknya bahasa Indonesia di Kabupaten Merauke, artinya itu kita lihat dari gelombang datangnya saudara-saudara kita dari luar Papua, khususnya dari luar Merauke. Jadi awalnya ya pedagang-pedagang Chinese, termasuk pedagang Bugis dari Sulawesi, Bugis Makassar, Buton ya. Jadi Buton, mereka pada awalnya itu datang ke Merauke yaitu dengan maksud berdagang. Yang jelas waktu itu ya melalui pedagang-pedagang dari Buton ini ya bahasa Indonesia mulai diperkenalkan. Begitu juga dari saudara-saudara Chinese yang datang berdagang di sini, berdagang kopra, burung cendrawasih, terus kulit buaya ya. Artinya dalam pergaulan, hubungan di masyarakat ya jelas mereka pergunakan bahasa Indonesia. Ya bahasa yang dipergunakan secara umum oleh suku asli orang Marin ya yang mendiami Kabupaten Merauke ini itu bahasa Marin ya, bahasa Marin, bahasa asli di sini. Itu yang dipergunakan secara umum dari wilayah Kondo ya, batas daerah Marin, begitu masyarakat penduduk asli Merauke ini sampai wilayah Digul itu mempergunakan bahasa Marin ya. Jadi artinya dalam pergaulan sehari-hari ya dengan berbagai ragam suku bangsa yang ada, bahasa orang Marin sendiri juga ya mulai berbaur ke situ. Yang jelas ya dalam pergaulan sehari-hari yang saudara-saudara di luar ya pakai bahasa Indonesia. Memakai bahasa Indonesia. Jadi di situ tanpa kita sadari bahwa bahasa asli di sini, bahasa Marin ini mulai tergeser. Kita tidak merasakan itu. Akhir-akhir ini kita menyadari bahwa banyak anak-anak Marin, anak asli sini tuh bahasa Marin itu sepertinya sudah agak gini untuk mereka. Iya. Bukan tidak terpakai lah, tapi sudah ya agak jarang ya dalam pergaulan sehari-hari maupun di rumah ya dengan orang tua juga mereka memakai bahasa Indonesia. Jadi itu yang ya dirasakan oleh ya menjadi keprihatinan untuk kita semua baik pemerintah khususnya Dinas Pendidikan bahwa peran bahasa daerah, penggunaan bahasa daerah di kehidupan masyarakat asli sini karena mulai tergeser ya kita mulai berpikir bagaimana itu kita masukkan dalam pelajaran muatan lokal supaya anak-anak itu bisa belajar atau siapapun yang ada di tanah ini bisa mengenal bahasa Marin itu bagaimana. Jadi itu jadi muatan lokal. Jadi sebenarnya sakot dekai sakot kaya moto ya persaudaraan kita di Kabupaten Merauke ini karena adanya multirasial ya, berbagai macam suku, para pemimpin kita ya, khususnya mulai sejak Bupati Putra Daerah pertama di sini yaitu Pak Johannes Guluba Gebs ya. Beliau yang kedua ada Pak Gebs yang dulu, Pak Tobias dulu. Sejak Pak John Guluba Gebs itu lahir moto Isakot Beka Isakot Kai. Ini moto persaudaraan. Artinya untuk mengikat persaudaraan kita dengan saudara-saudara lain yang bukan berasal orang asli Merauke. Karena di sini ada orang Maluku, Jawa, Sulawesi ya segala macam suku itu ada di sini. Jadi dengan moto ini ya kita diikat, kita sebagai satu persaudaraan dalam satu lingkaran ya, itu yang dipakai dalam semua kegiatan ya
moto ini selalu dikumandangkan di mana-mana. Isakut BKI, Isakut KAI, satu hati, satu tujuan. Untuk seluruh pemirsa di pelosok tanah air Nusantara dari ufuk timur Indonesia, terimalah salam persaudaraan kita, Isakut BKI, Isakut KAI, satu hati, satu tujuan. Ya, baru bahasanya mereka tuh belum fasih dengan Indonesia loh. Orang PK itu udah lama berdomisili di kita, tapi bahasa Indonesia masih kaku-kaku gitu loh, masih istilahnya belum. Saat ini kita berada di depan Tugu Lingkar Brawijaya. Disebut Lingkar Brawijaya karena memang tugu ini terletak di depan Jalan Brawijaya yang ada di belakang kita. Sementara itu jalan di depan kita adalah Jalan Taman Makam Pahlawan. Ada dua hal yang disimbolkan dalam tugu ini. Yang pertama adalah tahun pembentukan Kabupaten Merauke yaitu 1902 dan tahun 1969 sebagai tahun pembebasan Irian Barat. Telah sampai di depan Tugu LB Murdani. Tugu ini dibuat dalam rangka memperingati penurunan pasukan TNI yang dipimpin oleh LB Murdani pada tanggal 4 Juni 1962. Kota Merauke memang kota yang bersejarah. Monumen yang dibangun di kota ini semuanya berhubungan dengan sejarah perjalanan NKRI. Dan dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, LB Murdani diturunkan dalam rangka membebaskan Irian Barat dari penjajah Belanda. Seperti tugu yang lain yang sudah kita lihat tadi, Tugu Pepera misalnya juga berhubungan dengan pembebasan Irian Barat. Ya, hari ini kita masih ada di Kabupaten Merauke. Agenda kita pada pagi ini adalah kita akan berangkat menuju ke Distrik Sota yang terletak di perbatasan RI dan PNG, Papua Nugini. Apa yang menarik di sana? Di sana ada satu SMK yang bernama SMK Negeri 1 Sota, yang murid-muridnya tidak hanya berasal dari Indonesia tapi juga dari Papua Nugini. Kita akan menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan murid dari PNG dan juga dari Indonesia. Dan untuk mengetahui situasi penggunaan bahasa Indonesia di sekolah itu, kita juga akan berbincang dengan salah satu guru yang ada di sana. Oke, sekarang kita berangkat.
Indonesia, masa kita mengajar pakai bahasa Inggris. Terus anak-anak Indonesia bagaimana kalau kita ngajar pakai bahasa Inggris? Nah, akhirnya selama sekolah di sini kita gunakan bahasanya bahasa Indonesia. Nah, 3 bulan pertama bahkan sampai 6 bulan mereka susah sekali. Memang belum bisa bahasa Indonesia sama sekali waktu datang pertama. Tapi dengan berjalannya waktu, ya 6 bulan itu mereka sudah bisa mengerti, Pak. Ya 6 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan sudah bisa mengerti dan 1 tahun sudah lancar berbahasa Indonesia. Kalau dari PNJ untuk tingkat SLTA itu mereka harus ke kabupaten. Kabupaten itu jauh sekali dari kampung-kampung. Itu ke Daru itu jauh sekali dari kampung terdekat sini, jauh sekali. SMP itu dari kampung terdekat sini dekat dengan kita itu ke Mohet itu ada sekitar, kalau perjalanan mobil itu 1 hari. Mobil di satu distrik itu mobil baru ada 2 di Mohet itu. Distrik terdekat PNJ. Ya, itu ada 1 sekolah setingkat SLTP. SMP di sana. Ya untuk SLTA-nya dia ke Daru. Di samping jauh, itu juga mahal biayanya. Iya, dia ke sini. Kalau ke sini semua gratis jadi, Pak. Kita tidak pernah pungut biaya apapun di sini. Sudah ditanggung oleh pemerintah sana? Tidak, Pak. Ditanggung oleh sekolah dan pemerintah daerah. Oh, begitu. Diasramakan. Kalau tidak punya sepatu, nanti kita usahakan dana, mungkin ada dari dinas sosial, dari mana kita belikan sepatu, seragam, semua begitu. Makanya dia termotivasi sekolah ke sini. Jadi tidak pernah kita pungut biaya sepeser pun. Iya. Ini Ibu Scarlett guru bahasa Indonesia. Apa kabar, Bu? Nama Ibu? Scarlett. Kita kebetulan guru di sini juga rata-rata semua belum bisa berbahasa Inggris. Kita gunakan bahasa Indonesia. Jadi kita memaksa mereka yang beradaptasi dengan kita. Sampai dengan kelas 3 mereka sudah fasih berbahasa Indonesia. Sedangkan gurunya yang belum bisa fasih berbahasa Inggris. Seperti itu. Tapi untuk bicara dengan antar teman, ada yang kalau teman-teman mereka yang akrab berarti mereka bisa menguasai bahasa Inggrisnya dari PNJ, sedangkan yang orang PNJ sendiri bisa menguasai bahasa Indonesia, baik tulis maupun bisa. Ya, apakah sekolah mungkin memberikan les atau pelajaran khusus bahasa Indonesia untuk mereka yang berasal dari luar Indonesia? Dulu, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi. Itu setiap minggunya bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Ya. Ayo, dadah semua. Dadah lagi semua. Saat ini kita berada di SMK Negeri 1 Sota di Tapal Batas, Papua Nugini dan Merauke, Indonesia. Kita ada 4 teman dari siswa dari PNG yang sedang bersekolah di SMK Negeri 1 Sota. Kalau bahasa, apakah kalian memang sudah belajar bahasa Indonesia dari PNG atau baru belajar di sini? Baru belajar di Indonesia. Berapa lama waktu yang kalian perlukan sampai bisa berkomunikasi dengan teman-teman? 6 bulan. Kalau berapa bulan?
Sama 6 bulan ya. Kalau di luar kelas dengan teman-teman Indonesia, kalian berbicara pakai bahasa apa? Waktu itu kita masih baru-baru kita pakai bahasa Inggris, juga pakai bahasa Indonesia. Kalau kita sudah salah, kita bisa itu bilang saja yang itu. Ah, begitu. Iya, pakai bahasa isyarat ya. Kalau pakai bahasa Inggris misalnya, teman-teman di sini mengerti tidak? Tidak mengerti. Tidak mengerti. Kita juga tidak mengerti bahasa Indonesia. Teman-teman Indonesia juga belum tidak mengerti bahasa Inggris. Ah, begitu. Yang Iya. penting kita belajar. Iya, caranya bagaimana supaya cepat bisa berbicara bahasa Indonesia? Perlu 6 bulan ya tadi ya? Belajar dari kamus. Satu hari belajar, satu hari bisa hafal 3 kata. Begitu terus setiap hari. Itu rencana sendiri atau disuruh guru? Rencana Sendiri saja. Begitu. Lalu teman-teman yang asli Indonesia, mereka bagaimana mereka bantu kalian untuk belajar bahasa? Bantu kita random itu tunjuk nama-nama barang-barang bisa. Bilang itu piring, apa waktu kita ada masak. Bilang kita itu piring, itu loyang kita belajar dari situ. Begitu. Benda-benda di sekitar. Ya. Iya. Oh, kita sendiri yang tanya, teman itu barang apa. Bilang itu nama ini. Iya. Langsung kita tulis di buku, Iya. belajar itu lagi. Oke. Lalu kalau ini misalnya ya di luar jam pelajaran, kalian pakai bahasa apa di antara teman yang berasal dari PNJ? Jack pakai bahasa apa? Di sekolah. Ya, Waktu di sekolah. di luar Kalau di luar istirahat jam misalnya kan, pelajaran. ya sudah istirahat. Dengan teman-teman pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Kalau sama anak PNJ Ya. pakai Inggris, Iya. anak Indonesia bahasa Indonesia. Begitu. Iya. Sekarang lebih suka pakai bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Lebih suka pakai bahasa Indonesia. Berarti lebih mudah belajar bahasa Indonesia. Mudah belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Mudah belajar bahasa Indonesia. Iya. Demikianlah perbincangan kita dengan siswa-siswa dari PNJ yang bersekolah di SMK Negeri 1 Sota. Saat ini kita masih berada di SMK Negeri 1 Sota di perbatasan Papua Nugini dan Merauke, Indonesia. Saat ini kami ditemani oleh Betty, ada Elsie, Henny, dan Franz. Kita akan membicarakan tentang kebiasaan berbahasa mereka dan penggunaan bahasa Indonesia serta daerah. Boleh tahu Betty di kelas berapa? Kelas 11 APK jurusan pertanian. Pertanian. Kalau Elsie? APK jurusan pertanian. Kalau Henny? Kelas 10 jurusan pertanian. Dan? Kelas 12 APK jurusan pertanian. Iya. Franz dari suku apa ya? Atau dari kampung mana? Maride, Kampung Kolam, distrik Deputi. Jauhkah dari sini? Jauh. Berapa kilo atau berapa hari dari distrik Kolam ke Merauke? Dari sini ke Puting 1 hari. 1 hari? Iya. Nah, kalau di sekolah kalian kan punya teman-teman dari PNJ. Biasanya bahasa apa yang kalian pakai dengan mereka? Bahasa Indonesia. Apa mereka memang sudah bisa berbahasa Indonesia? Sudah bisa. Ada yang masih belajar atau tidak bisa? Ada yang masih belajar. Ada yang masih belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kalian bantu mereka? Kalau misalnya mereka ada kesulitan mengerti pelajaran di sekolah,
Kalian bantu kah? Iya, Pak. Iya. Bagaimana? Belajar bersama kah atau bagaimana? Belajar bersama. Iya. Lalu untuk mereka kira-kira susah kamu udah belajar bahasa Indonesia? Menurut Teman-teman. kira-kira orang anak-anak dari PMC ini susah belajar bahasa Indonesia atau tidak? Susah. Agak susah ya. Kalau Betty kan tinggal di asrama. Iya. Jadi teman-teman di PNG kalau di asrama pakai bahasa apa mereka? Bisa mereka kasih biasa omong dengan bahasa Indonesia, bisa omong dengan bahasa Indonesia, mereka balas bahasa Indonesia. Kadang juga mereka pakai bahasa Inggris dan jelaskan pakai bahasa Indonesia. Ah, begitu. Kalau Betty bisa bahasa Inggris juga? Bisa tetap masih belajar sedikit. Masih belajar. Lalu kalau misalnya ada tugas dari guru, itu bagaimana kalian belajar di asrama? Belajar bersama, terus kayak ada pakai kamus, terus kumpul dengan anak PNG, kelompok lalu belajar bersama-sama. Kalau jam kurang jelas bisa tanya mereka. Begitu, ya. Jadi kalian belajar bahasa Inggris dari mereka, mereka belajar bahasa Indonesia. Begitu. Nah sekarang kalau di rumah nih, kan kalian dari suku-suku yang berbeda. Kalau Franz di rumah biasanya pakai bahasa daerah kah bahasa Indonesia? Ada yang biasa pakai bahasa daerah, ada yang biasa pakai bahasa Indonesia. Paling sering pakai yang mana? Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerahnya apa, Franz? Bahasa daerah. Marin kah? Yang digunakan Di rumah? daerah, di rumah. Di kampung? Di kampung pakai bahasa apa? Bahasa daerah itu juga bahasa Indonesia. Nama bahasa daerahnya apa? Nama bahasa daerahnya. Bahasa Marin kah? Bahasa Marin. Bahasa Marin. Dengan siapa? Begitu. Nah, secara umum kalian lebih senang pakai bahasa yang mana? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Henny juga? Kenapa kira-kira? Saya lebih senang pakai bahasa Indonesia. Kenapa ya? Karena lebih mudah kah atau kenapa? Karena lebih mudah untuk bicara. Demikianlah perbincangan kita dengan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sota. Terima kasih ya teman-teman. Sabang Merauke. Inilah tugu yang terdapat di kota Merauke di titik 0 km Indonesia. Tugu yang sama juga kita temukan di kota Sabang yang merupakan titik 0 Indonesia di bagian barat. Tiba di perbatasan Republik Indonesia dan PNG Papua Nugini. Dan saya ditemani oleh, nama Bapak siapa Pak? Nama saya Bapak Ma'ruf. Jabatan Bapak di sini? Saya Kapolsek Sota. Iya. Perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini ini terletak sekitar 82 km dari kota Merauke dan 15 km dari kampung terdekat di Papua Nugini. Iya. Pak, bisa jelaskan sedikit tentang tugu ini? Ya, ini tugu selamat datang. Selamat datang bahwa kita sudah sampai di perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Iya. Boleh tahu mungkin Pak tahun berapa tugu ini diresmikan? Kalau tugu ini 2012 ini. 2012. Dibuat tahun 2012. Iya. Iya, begitu. Iya. Kita sekarang sudah berada di Tugu Selamat Datang perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Tugu ini diresmikan pada tahun 2012. Ya. Sekarang kita tiba di Tugu Bahasa Indonesia. Tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahasa menunjukkan bangsa.
satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Itulah slogan kita, bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi penjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Setelah kita mengunjungi Dinas Pendidikan dan Pengajaran, lalu pergi ke distrik Sota yang terletak di perbatasan RI dan PNG, Papua Nugini, hari ini kita akan menyurvei penggunaan bahasa Indonesia di 2 kampung yang dihuni oleh penduduk asli Papua. Kampung pertama adalah Kampung Samkai. Kampung ini terletak di Kelurahan Biangkuk. Yang akan kita temui adalah penduduk asli yang berasal dari suku Asmat. Setelah itu kita akan menuju ke kampung yang terletak di Kelurahan Maro. Ada 3 suku yang mendiami kelurahan ini. Yang pertama adalah suku Asmat, lalu kita akan juga bertemu dengan penduduk asli yang berasal dari suku Moyo, dan yang terakhir adalah penduduk dari suku Marin. Ya, mari kita berangkat. Ini bahasa Asmat. Tulisannya, tulisan huruf Asmatnya? Asmat yang sekarang ada tulis. Oh, sekarang seperti ini. Ini bahasa bahasanya, iya. Tapi untuk hurufnya tidak ada. Hurufnya ini sudah ini hurufnya ini bahasa kan, Indonesia. Bahasa Indonesia kan ini Pak. Kalau ini tulisan Indonesia Pak. Iya. Asmat tidak ada. Darah artinya ini kan darah ini kan kita. Tapi bahasa Indonesia darah itu kan darah merah. Darah merah. Iya. Tapi tulisan di bahasa Asmatnya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak. Terus Pak, dengan siapa saja Bapak menggunakan bahasa Indonesia? Dengan orang tua? Dengan orang tua, Ya. dengan istri, dengan orang lain. Orang lain? Ya. Orang lain maksudnya Pak? Maksudnya dari bukan apa satu bahasa begitu. Mau pakai bahasa Indonesia yang baik, mau pakai bahasa yang baik, mana yang lebih penting, bahasa Indonesia atau bahasa Asmat? Indonesia lebih penting. Kalau mau ke rumah sakit, ke puskesmas, lalu mau urus KTP di kantor desa, pakai bahasa Indonesia. Bisa ya? Saya Bobby Willy ya. libro desa. Oke. Bapak berbicara. Kalau punya adek di rumah Ada. berapa? Ada Berapa jam? 8 saudara. 8 bersaudara. Anak keberapa? Yang pertama. Anak pertama. Beli apa di pasar? Saya beli, Disuruh sama ibu atau bapak? bisa disuruh sama ibu juga. Biasa berangkat sendiri juga ya. Ya, beli sayur, kadang-kadang bisa. Ada juga beli sayur di pasar. Biasa. Ada saudara perempuan. Ada yang ketiga. Yang ketiga. Belum bisa belanja. Belum bisa beli ke pasar beli sayur. Sudah umur 9 tahun juga. Pernah menanam pohon? Pohon apa? Kalau bahasa daerahnya itu kapan? Kerah? Kayu. Kerakan. Jelaskan cara menanam kayu kerakan kepada saya. Selain bahasa Indonesia, bahasa Asmat juga masih sering digunakan. Tahu bahasa Asmat? Tahu.
Dengan pasti. Selain bahasa Asmat, bahasa Marin tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Orang yang paling dikenal apa? Kenapa tidak bilang bayar? Pernah ke pasar? Membeli apa? Berani piro? Berani. Apalagi? Mengerti berani piro? Tahu artinya? Pernah belanja di pasar? Pernah. Mahal atau murah? Ada yang mahal, ada yang murah. Macam pakaian satu pasang, ada yang 5, ada yang 30. Nanti makan sama pakai apa? Ya sayur, ada yang kadang-kadang makan ikan, daging. Daging Pak. Kalau di rumah pakai bahasa apa? Bahasa Asmat, bahasa Indonesia. Kalau tidak ada kerja di sekolah pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Di gereja? Bahasa Asmat dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lancar bahasa Indonesia. Kerjanya di kantor, di sekolah, atau di tempat lain. Sampai di mana? Sampai SMP kelas 2. Ini hari apa Pak? Sekarang. Kalau hari Minggu Bapak biasa kemana? Ke gereja. Selain hari Minggu hari apa Pak ke gereja? Kalau ke gereja selain hari Minggu hari apa? Nah, hari ini tanggal berapa? 7 apa? Ibu kota provinsinya Bapak tahu di mana? Jakarta. Provinsinya ini kan di Papua. Provinsi Papua, Ya. Jayapura. Ada yang pernah ke sana dari Papua di sini? Ada. Ada. Naik pesawat. Bapak lebih senang kalau berkomunikasi lebih senang bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Komunikasi dengan keluarga itu yang lebih senang juga bahasa daerah. Kalau dengan tetangga lebih senang bahasa daerah. Bapak suku Asmat juga. Kalau untuk berolahraganya itu biasanya hari apa? Senin. Berarti pakaian olahraga ya? Iya, olahraga. Kerja Bapak jadi guru ya. Bapak senang tinggal di sini Pak? Senang? Senang. Mengapa senang? Lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Asmat? Kalau di rumah sini sama. Sekolah? Alamatnya bagaimana cara menanyakan sama SMP sama sudah tamat. alamat ngobrol dengan Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia dari daerah dari bahasa Indonesia di rumah. Bahasa daerah juga pernah bahasa Asmat dengan ibu dengan bapak. Saudara, adik, kakak menggunakan apa? Bahasa Indonesia ya. Keduanya ya. Sering menyuruh adiknya minta tolong sama adik pernah. Bagaimana cara minta tolong? Kalau ada yang tanya jam berapa, lalu hari ini hari apa, bisa. Kalau ada yang tanya musim, cuaca, bisa mengerti? Bisa jawab? Bisa. Sini. Selesai, besok agak terang banyak waktu luang. Bisa bantu juga kok. Oh ya sudah Dia sudah sampai di mana? Jemput Aji tadi. Terus sekarang langsung Kita ke
tempat makan aja. Oh ya. Dan dijemput aja. Membawa kamera ada 4 orang. Ini ada Pak Fahri, lalu Dian ada di belakang, lalu ada Mas Teguh di situ dan Mas Anwar di sana. Ya, gitu. Kalau Bapak dulu untuk bahasa Indonesia atau bahasa Asmat dulu yang Bapak kuasai dulu? Bapak bisa bahasa Asmat dulu atau bahasa Indonesia? Asmat. Bahasanya Asmat? Iya, bahasa Asmat. Ada beberapa orang keluar dari semua. Tadi sama-sama dipakai bahasa. Ya, mereka tahu. Kalau dengan orang tua, Pak? Dengan orang tua? Kalau dengan orang tua ya bahasa Asmat. bahasa Asmat. Kalau dengan saudara, Pak? Dengan saudara juga kalau macam kita melihat situasi itu seperti apa, kita bisa menggunakan, bisa masuk dengan bahasa daerah, bisa masuk dengan bahasa Indonesia. Dengan istri, Pak? Dengan istri, dengan bahasa juga bisa, dengan bahasa sama-sama dipakai. Dengan anak juga? Anak juga. Dengan teman-teman? Teman-teman yang bagaimana selain melihat situasi. Kalau di situ situasi formal ya sudah dikuasai. Kalau macam situasi yang ya lingkungan informal bahasa Indonesia bisa tidak bagus, kita berdialog. Sudah pernah mengurus KTP? Audi musik. Sudah ya? 2 kali KTP dia sering KTP. Itu mengurusnya sendiri atau sendiri? Bapak datang sendiri langsung ke kelurahan? Kalau yang pertama datang sendiri ke kelurahan. Kalau yang kedinasannya itu melalui KT, berarti kolektif ya? Itu berapa lama Pak? Yang kolektif itu jadinya berapa lama? Berapa lama menunggu? Kalau 1 bulan itu berapa? Kalau 2 minggu itu kalau 3 minggu. Itu pakai dibayar? Tidak. Bantu langsung. Kalau di Bapak ke gereja juga? Ya. Ke gereja? Ke gereja. Bahasa apa Pak yang dipakai di sana? Ya. Bahasa apa yang dipakai Pak di gereja? Ya. Ya pas kebetulan saya ketemu kita keluarga, tapi kita bicara pakai bahasa. Tapi kalau di luar itu ya Indonesia. Tadi sama-sama dipakai di sana, Iya, Pak? sama-sama. Kalau di sini Pak, di kampung sini Pak, yang dipakai bahasa Indonesia atau bahasa Asmat? Bahasa Indonesia. Bahasa Asmat dipakai juga? Bahasa Asmat juga orang pakai. Lebih sering bahasa mana yang dipakai? Bahasa Indonesia atau bahasa Asmat? Asmat. Lebih sering bahasa Asmat ya? Daripada bahasa Indonesia lebih sering bahasa Asmat. Yang lebih disukai Pak? Lebih suka mana? Indonesia atau bahasa Asmat? Ya, dua-dua kita pakai itu. Yang lebih disukai? Lebih suka bahasa mana? Bahasa Asmat. Lebih suka bahasa Asmat. Sekolah sampai kelas berapa? Sekolahnya kemarin sampai kelas berapa? Kelas 6. Tamat SD. Jadi sudah bisa memperkenalkan nama-nama lengkap dengan tanggal lahir ya. Nama lengkapnya tadi siapa? Umur 19 tahun ya. Kalau di rumah Pak, Bapak minta tolong sama anaknya itu menggunakan bahasa Indonesia ya Pak ya? Atau bahasa Asmat? Anak umur berapa Pak? 10 tahun. Itu anak keberapa? Dua. Anak kedua yang ada berapa anaknya Pak sekarang?
Ada 3. Waktu Bapak di rumah menggunakan bahasa Indonesia sama anak atau bahasa Asmat? Bahasa Asmat ya. Jadi komunikasi misalnya menyuruh anaknya pergi belanja di kios menggunakan bahasa Asmat. Anaknya mengerti bahasa Asmat. Kalau ini ada bahasa informasi pekerjaan, misalnya Bapak sekarang pekerjaannya kerja sendiri gitu ya. Kalau pernah tidak melamar pekerjaan kemana? Nah, kalau misalnya dengan orang Bugis, bagaimana komunikasinya menggunakan? Belajar di sekolah itu bahasa apa yang bagus memang? Di pelabuhan kerja kepada siapa? Ada bos juga kan? Ada. Iya, ya? Kalau dalam radio mama dengar bahasa apa? Berapa jam ini? Pernah baca Quran mama? Berapa jam? Berapa jam? Bahasa Indonesia. Mama rasa amatkah tidak pakai bahasa Indonesia? Rasa aman? Kalau pakai bahasa Asmat rasa amankah? Rasa tidak aman. Kenapa? Di sini Bapak berbicara dengan tetangga menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Asmat? Tidak. Kalau berbicara dengan bapak-bapak itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Asmat? Ya, misalnya Bapak berkomunikasi dengan istri Bapak, apakah anak Bapak mengerti Pak menggunakan bahasa daerah? Belum mengerti. Oh, berarti anak Bapak bahasa pertamanya bahasa Indonesia ya? Berarti penggunaan bahasa Indonesia Bapak bisa dikatakan lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah di tempat umumnya. Nah, dengan kepala suku itu pun juga kita melihat kondisi juga. Kira-kira kita bisa sampaikan informasi seperti apa, mungkin kita ada rapat tuh. Kita bisa bicara bahasa daerah, bisa masuk dengan bahasa Indonesia. Kalau apa pastor atau pendeta ya? Pastor. Itu dengan bahasa Indonesia. Ah, itu Indonesia. Selain pastor itu orang Asmat mungkin. Pak, di sini apa lagu atau apalah yang dipunyai suku Asmat? Ada lagu Asmat. Lagu-lagu Asmat. Masih sampai saat ini masih sering dinyanyikan? Iya, biasa dinyanyikan. Kalau lagu-lagu Indonesia Pak? Lagu-lagu Indonesia kan ada. Sama saja? Sama-sama. Masih sering menyanyi lagu-lagu Asmat Ya, sekarang? sampai sekarang. Dalam gereja maupun di luar gereja. Di lingkungan. Apalagi kalau kita sudah senang-senang, bergembira, sudah nyanyi lagu daerah Asmat. Kalau sopannya, sopan mana? Lebih sopan bahasa Indonesia atau bahasa Asmat? Bahasa lebih sopan juga dibanding bahasa Indonesia? Dua-dua. Sama sopannya? Ya, sopan hanya bahasa Asmat. Bahasa Asmat. Kalau Indonesia tidak begitu? Bahasa Indonesia juga begitu. Macam kita lihat, sama. Lihat tamu datang ya, kita harus duduk sopan. Iya Pak. Oh, berarti masih diutamakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Wah, tapi biasanya orang menggunakan bahasa pertama itu dari sukunya. Iya. Misalnya suku Asmat. Otomatis itu biasanya yang lebih awal diajarkan itu bahasa Asmat. Ya, karena begini, sekarang dunia ini sudah berputar. Iya. Kita harus memakai bahasa Indonesia. Dunia semakin berkembang. Oh iya.
Jadi bahasa daerah bahasa kedua ya? Iya, bahasa kedua di kita. Anak berapa? 2. Bisa dikenalkan Pak? Kalau saya punya nama Putri, namanya itu Femina Victoria. Utara pernah tahu. Kalau untuk dapat kabar baru, berita baru, lebih banyak dari bahasa Indonesia kan? Mama mau dan bisa ajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak. Mama bisa dan mau ajarkan bahasa daerah kepada anak-anak. Yang dari ekspor bapaknya atau ibu? Bapak dari iya, mama. Pekerjaan apa Pak? Pendidikan terakhir Pak? Pendidikan terakhir SD. Selain bertani, nggak melanjutkan? Ada pekerjaan yang lain. Sudah menikah belum?